Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Poso, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee bersama saya, Trisna Orianti Maita, dan saya Barcelona Kananda, dan saya Victor Novianto Nasa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak Lon. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Kabar baik. Sehat ya? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Amin. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu, pada coaching kali ini, coach dan coaching akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, baik Bu, demikian dulu ya Bu untuk observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita bincang-bincang lagi ya Bu. Ya, Pak. Terima kasih ya. Selamat siang, Pak Victor. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan. Amin. Akhir-akhir ini, Pak, saya lihat setelah Bapak keluar dari dalam kelas setelah mengajar, saya lihat mukanya Bapak itu terlalu serius, Pak. Ya, benar, Bu. Boleh saya minta waktunya Ibu sebentar? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini yang terjadi di kelas. Kebetulan ini menyangkut siswa-siswa yang berada di kelasnya Ibu. Mungkin ini akan membutuhkan waktu yang agak lama, Ibu. Silakan, Pak, tidak apa-apa. Sebelum kita lanjut berbicara, santai, kita duduk santai dulu, Pak. Ya. Supaya kita berbicaranya lebih terarahkan. Coba kita praktekkan metode mindfulness, Pak. Boleh? Kita boleh sama-sama tutup mata, kemudian tarik nafas dalam-dalam. Kita hitung 1,
kemudian kita hembuskan 1, 2, 3, 4. Nah, kita lakukan kembali Pak sampai saya sudah itu ya, tarik nafas, hembuskan, lakukan lagi sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan Pak. Ya. Silakan buka mata Bapak kembali. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, saya merasa lebih baik lagi sekarang ini. Ya. Terima kasih. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi pada saat ini. Terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah bersedia membantu saya. Ya, jadi apa yang bisa saya bantu Pak Victor? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi pada saat ini. Coba ceritakan Pak apa yang menjadi beban pikiran Bapak tentang murid-murid Bapak tersebut. Saat ini saya merasakan murid-murid saya tidak seluruhnya aktif dalam setiap kegiatan diskusi dalam proses presentasi kelompok yang biasanya saya laksanakan di kelas ini. Mengapa Pak sampai murid-murid Bapak tidak aktif Pak? Saya merasa mereka mungkin ada yang takut atau ada yang tidak mengerti dengan proses dari diskusi atau presentasi yang sedang berlangsung. Oh, begitu ya Pak. Jadi apa yang Bapak harapkan agar kita berbicara ini nanti lebih lanjut supaya ada solusi dari permasalahan Bapak? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar semua murid-murid itu berpartisipasi aktif saat diskusi dan pada saat presentasi hasil diskusi kelompok yang saya laksanakan ini. Menurut Pak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang aktif? Entahlah Bu, saya juga kurang mengerti. Mungkin karena mereka takut salah bicara atau tidak punya pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisa sampaikan, atau mungkin mereka kurang paham dari tugasnya, atau mungkin juga ada yang terlalu mudah dalam pemberian tugas untuk presentasi tersebut. Oh, begitu ya Pak. Kalau boleh tahu, dalam satu kelompok itu terdiri dari berapa orang ya Pak? Ya, saya membagi kelompok mereka itu terdiri dari 7 sampai 8 orang. Oh, kalau menurut Bapak, apakah itu sudah efektif? Saya pikir itu sebelumnya mudah bagi saya untuk mengatasi hal tersebut. Tapi setelah dalam pelaksanaannya untuk mereka penilaian mereka dalam kelompok itu berdampak negatifnya Bu. Malah dalam kerja kelompok itu ada yang hanya menunggu hasil daripada temannya, ada juga yang hanya menyalin hasil daripada temannya, dan bahkan ada yang hanya memberikan tugas itu kepada ketua kelompok. Oh, begitu ya Pak. Sebenarnya kira-kira apa yang membuat supaya murid Bapak itu lebih antusias dan aktif dan diskusi dan hasil-hasil kelompok tersebut Pak? Ya, menurut saya mungkin masing-masing punya tugas yang lebih spesifik. Ya, saya juga harus mengurangi mungkin kelompok mereka agar lebih kompak lagi dalam mereka melaksanakan tugas atau presentasi yang akan dipresentasikan. Wah, hebat sekali Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang menyebabkan cuma ada yang menyimak, tidak antusias, supaya mereka lebih
aktif lagi, apa yang harus Bapak lakukan? Sepertinya karena tanggapan homogen yang menyampaikan pendapat juga seperti membacakan resume tanpa ekspresi, tidak seru, jadi hal itu menjadi membosankan buat mereka. Oh, begitu ya Pak. Intinya Pak, harus ada perbaikan. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Baik Bu, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Victor. Nah, sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca konfirmasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Terima kasih Pak. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alat kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alat tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bu Krisna. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching tadi Bu Krisna dan Bapak Victor sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Krisna sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada guru anak, sehingga Bapak Victor bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip sesi. Nah, pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses cerita ini, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Bu ya. Itu hanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang Pak Victor. Apa kabar hari ini? Ya, Pak, sebelum akan melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Apakah itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya Pak. Jangan lupa juga Pak, yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Pak, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kali ini? Ya, potensi yang saya akan kembangkan yaitu pertama itu present, mendengarkan lebih aktif lagi, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi Pak? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan lebih aktif dan memberikan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang pertanyaan kedua, indikator apa yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya
atau menemukan langkah-langkah dalam mengantisipasi permasalahan. Baik Pak, demikian dulu ya Pak observasinya kali ini. Silakan Pak melakukan coaching terhadap coaching, dan nanti setelah proses coaching selesai kita berbincang-bincang lagi ya Pak. Siang Pak Tutur, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak, sangat baik. Bapak bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga Pak. Amin. Semoga kita selalu sehat ya Pak. Oh iya, mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang sedang saya rasakan hari ini di pembelajaran di kelas saya. Oh iya, boleh sekali Pak. Apa yang akan Bapak ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Yang mengerjakan tugas hanya 50% di tiap kelas. Oh, begitu ya. Jadi menurut Bapak, apa tujuan dari dialog kita pada saat ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid Bapak kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran? Kalau saya ingin kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara saat pembelajaran saya. Oh, begitu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak lebih antusias lagi dalam setiap pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, itu sangat baik. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu menjadi lebih asik dan aktif dan tidak merasa bosan dalam setiap pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apa penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan setiap tugas-tugas yang Bapak berikan? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar itu di dalam kelas apa saja? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber lain yang Bapak gunakan pada saat pembelajaran? Saya pikir banyak Pak, sumber belajar seperti video, audio, slide PPT, lingkungan sekitar, gambar-gambar, poster, dan lain-lain. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber dalam pembelajaran, pasti akan membuat Bapak lebih aktif lagi, lebih antusias lagi dalam pembelajaran yang Bapak bawakan. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan hal ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam.
video dan slide. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak membayar. Kemudian untuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan ini berhasil, Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan kemudian sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Kapan Bapak akan menerapkan pembelajaran tersebut? Mungkin sebaiknya lebih cepat lebih baik ya Pak. Dalam bayangan Bapak, waktunya seperti apa kira-kira? Rencana saya Pak, waktunya dalam minggu ini. Minggu ini? Ya, Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Ya, terima kasih Pak. Semoga dengan apa yang sudah kita bicarakan hari ini, anak-anak murid saya antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Dan yang mengerjakan tugas tidak hanya 50%, tetapi bisa sampai 100% tiap kelas. Dan terima kasih juga atas waktunya Bapak bisa sharing hari ini sehingga saya boleh mendapatkan solusi yang baik atas permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan anak-anak kita ya Pak. Iya. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Tadi Pak sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Barcelona. Dan sebelum penutupannya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Iya Bu. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching kali ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alutsista dan menanyakan tujuan, identifikasi, serta rencana aksi, dan juga menanyakan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan dan menggali coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi-solusi. Oke Pak Victor, menurut saya sebagai observer, proses coaching ini Bapak Barcelona dan Bapak Victor sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan Bapak Victor sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bapak Barcelona sehingga menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses daripada alur tersebut sehingga saya nanti dapat melakukan atau menerapkan dalam melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Baik Pak, semoga kedepannya kita melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat, dan saya tutup dan selamat siang. Terima kasih Pak Victor. Sama-sama Bu. Selamat pagi Pak Barcelona, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, kabarnya sangat baik Pak. Ya Pak, sebelum kita melakukan coaching,
sebagai awal dari pertemuan kita ya, pagi hari ini, yang pertama-tama yang saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada pagi hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Apakah sudah sesuai dengan audit kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh coach. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip, diantaranya kemitraan, ada proses, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, apa yang saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching saat ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coaching. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan masalah-masalah yang dihadapi, kemudian juga menemukan langkah-langkah bagaimana mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, demikian dulu ya Pak observasinya kali ini. Silakan Pak melakukan coachingnya terhadap coach, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan kembali berbincang-bincang. Baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Lon, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, kabarnya baik. Bu sendiri bagaimana kabarnya? Tuhan, baik juga Pak. Amin. Semoga kita sehat selalu ya Bu. Oh iya, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya Pak, bolehkah saya meminta waktunya Bapak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas Pak. Ya boleh sekali. Apa yang Ibu ingin ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya yang mengajarkan kelas itu hanya 50% dari kelas itu. Oh begitu. Jadi menurut Ibu apa tujuan dari dialog kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran bersama? Kalau saya ingin kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan dan terlalu menukik. Mungkin saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, Pak. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran ini? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik,
Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran ini? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Pembelajaran itu ya harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, bagaimana mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu? Apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan Pak, karena tugas saya terlalu banyak dan kondisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Pak. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Itu saja Pak. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan ini? Ya, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dan slide. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Pak. Kemudian untuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Pak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka senang mengerjakan tugas-tugasnya, Pak. Harus sekali rencana Ibu ya, mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Ya, Pak, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar, Pak, untuk bisa eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, Pak, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemberian sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung. Kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran itu? Mungkin lebih cepat lebih baik, Pak. Kalau dalam bayangan Ibu, waktunya seperti apa? Rencana mungkin dalam waktu minggu ini, Pak. Minggu ini ya Bu ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Ya, terima kasih Pak Barcelona. Semoga dengan apa yang sudah kita ceritakan hari ini, anak-anak murid saya antusias dalam menerima pembelajaran dari saya dan yang mengerjakan tugas tidak hanya 50%, tetapi bisa sampai 100% ya kelas itu. Dan terima kasih atas waktunya Pak Barcelona untuk sharing hari ini sehingga saya boleh mendapatkan solusi yang baik atas permasalahan yang saya hadapi. Kemudian mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya. Iya Bu, sama-sama. Semoga apa yang kita perbuat hari ini kita akan tetap terus semangat dan menjalankan tugas. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya Bu. Saya ingin sekali mendengarkan cerita-cerita Ibu setelah Ibu menerapkan pembelajaran yang Ibu sudah paparkan tadi. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. siang. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Ya, setelah tadi melakukan coaching, ada dengan Ibu Krisna, dan sebelum menutup kegiatan coaching kita hari ini, saya akan menanyakan atau memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dari hasil pasca observasi yang telah kita laksanakan pada saat ini. Yang pertama yang saya akan pertanyakan kepada Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan atau yang sudah dilakukan yang terkait dengan indikator capaian yang coaching yang sudah dilaksanakan? Ya, jadi di coaching ini saya
sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk memberitakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak Barcelona, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Bapak dan Ibu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alur juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kocek sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip daripada coaching itu sendiri. Pertanyaan terakhir untuk Bapak sebelum kita tutup, kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil evaluasi dalam melakukan coaching yang telah kita lakukan tadi? Ya, baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Oh, iya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan bisa kita laksanakan sesuai dengan alur kita tersebut. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak.